Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel ini. Akhirnya setelah sekian lama tidak membuat video berkonsep motovlog kayak gini, kali ini ada kesempatan bikin video lagi dan ada waktunya juga. Senang sekali, dan bisa kalian lihat gua sedang membawa motor dirt bike lagi. Enggak dirt bike banget sih ya, ya dirt bike lah, enduro lokal ya. Bisa kalian lihat sendiri, ini gue bawa CRF. Dan akhirnya setelah beberapa tahun gue bisa nyobain CRF, karena gue bukan reviewer otomotif yang bisa dipinjemin motor dari dealer. Jadi gue harus nunggu sampai kesempatannya ada buat ngebahas motor ini. Nggak nge-review sih ya, impresi gue lah terhadap motor ini. Karena gue kan sebelumnya udah pemakai KLX banget nih selama 6 tahun. Jadi akhirnya gue bisa membandingkan secara komprehensif apaan lagi antara KLX dan CRF itu. Istilahnya gue mau ngasih pandangan untuk kaum mendang-mending. Oh, mending ini. Nah, nanti coba gue mau istilahnya jabarin versi gue, dan ini mah emang pure pendapat gue ya. Jadi stay tune. Yuk kita bahas yuk, asik. Sok-sokan banget ya. Oke, pembukaan dulu. Gue itu adalah user KLX 150L yang secara dimensi sama si CRF ini, dengan pelek 18 belakang, 21 untuk depan. Udah tingginya dan panjangnya hampir sama lah. Kalau KLX S kan agak kecil ya. Kalau yang L ini udah sama nih sama CRF 150L juga kebetulan namanya. Jadi malum lagi puasa agak gimana gitu kalau ngomong banyak-banyak. Oke. Ntar nih ada fotografer, kita harus minta foto dulu. Itu kebetulan temen gua yang lagi motret. Oke, tadi sempat ketunda, foto-foto dulu. Kita mulai pembahasannya. Jadi diulangin lagi, gue itu pengguna KLX udah 6 tahun. Jadi gue mencoba mengingat-ingat kembali ketika motor gue masih baru, dan ini pun CRF yang gue pakai ini masih sangat-sangat baru. By the way, ini motor kantor. Jadi gue pinjem dulu buat di review, mudah-mudahan gak kenapa-napa. Ya, yang pertama yang jelas perbedaannya itu di suspensi sih. Ini gue akuin daripada KLX lebih enak ini sih suspensinya, terutama suspensi depan ya. Kalau untuk suspensi belakang sih so-so ya, hampir sama. Tapi kalau untuk suspensi depan itu ada perbedaan. Kalau misalnya gue gambarin yang KLX itu kayak lebih agresif. Kalau sok depan ini tuh kayak lebih smooth aja gitu, lebih smooth banget, lembut banget. Jadi sebenarnya kalau secara kualitas dua-duanya bagus, dua-duanya pun Showa gitu. Ya mungkin kalau yang ini, bukan mungkin ya, yang ini itu teknologinya emang lebih baru, jadi ya lebih smooth dan lebih enak sih bisa gue bilang. Gue harus mengakui itu. Nah itu ketika ada polisi tidur tuh yang ini kayak
naikannya tuh lembut gitu, smooth aja gitu. Kalau yang KLX agak sedikit membal, agresif, tapi bukan yang gak enak ya. Itu pun kalau misalnya kalian yang suka dengan riding stylenya agresif, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih pakai KLX juga, enak-enak aja. Oh iya, by the way, yang KLX yang gua itu belum upside down ya, jadi masih yang teleskopik. Dan katanya kalau dibanding sama upside down bawaan KLX itu lebih enak teleskopiknya daripada si upside downnya untuk yang KLX ya, untuk yang sesama KLX maksudnya. Itu sih, itu yang pertama gua rasain sangat beda. Tapi ya kalau dibilang enak, dua-duanya juga enak gitu kan. Terus yang kedua untuk powernya gue coba nginget kembali karena motor gue kan udah di bore up ya. Jadi pada saat ketika standaran sih motor kayak gini sih tenaganya sih gue akuin emang kurang ya, maksudnya nggak terlalu gede-gede banget gitu. Dan memang motor gini tuh kayak kanvas gitu, kita harus upgrade sedikit demi sedikit biar powernya makin naik. Kalau untuk bawaan standar sih mirip-mirip, sepertinya sih gedean tenaganya si CRF sedikit, tapi nggak begitu besar sih perbedaannya, sedikit ya. Yang paling bisa gua gambarin paling antara injeksi sama karbunya aja sih. Perbedaannya kayak lu bawa motor Mio sama bawa motor Beat gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitulah, kayak karbu sama injeksi itu perbedaannya kayak gitu kira-kira kalau bisa gua gambarin. Jadi tenaga hampir sama sih kalau gua bilang mah, hampir sama. Dua-duanya tenaganya kurang sih. Ya karena memang bukan motor special engine ya, jadi torsinya pun ya standarnya motor baru lah, 150 cc kayak gimana sih, nggak yang wah banget, tapi nggak ada tenaganya juga ya, cukup lah. Apalagi buat riding dalam kota, luar kota mah udah enak banget ini. Nah, kalau yang ketiga untuk irit atau enggaknya, gue kok merasa kayak lebih irit KLX ya. Gue kemarin untuk nyobain sepeda ini kan udah pakai selama sekitar 1 mingguan kayaknya ada deh, dan ngisi beberapa kali kok somehow kayak sedikit lebih irit KLX ya. Itu sih yang gua rasain. Nah, yang selanjutnya, yang perbedaan mendasar itu dari tampilannya sih. Tampilannya udah pasti beda. Terus juga tampilan tuh dalam artian semuanya lah ya. Jadi kayak tampilan mesin, tampilan rangka gitu kan. Kalau untuk tampilan mesin, ini sih yang gua sebenarnya kurang suka dari si CRF ini, karena mau nggak mau, suka tidak suka, ini tuh kayak ya kelihatannya kayak Verza walaupun memang torsinya beda gitu kan. Tapi ya tetap aja basis mesinnya tuh dari Verza gitu loh. Sayang banget sih. Nah, beda sama KLX kan memang dia ada bikin mesin ya khusus gitu buat KLX, walaupun mungkin ada produk turunannya dari motor apa gitu. Cuman secara tampilan atau secara crankcase mungkin ya baru gitu kan. Kalau ini kan kayak crankcase-nya kalau sama Verza pun sepertinya sih sama gitu. Mungkin ada perbedaannya di rasio sama di torsi mungkin ya, koreksi kalau gua salah. Karena secara tampilan si mesinnya tuh sama banget kayak Verza, itu sih yang gua sayangkan gitu kan. Ntar kita lihat ngerekam atau enggak. Sepertinya ngerekam, oke. Terus secara rangkanya si CRF ini kalau KLX kan rangkanya dari si
si Comsteer itu ada dua gini ya, ada dua rangka yang menahan. Kalau yang si CRF itu dari Comsteer itu satu ke bawah terus jadi dua gitu. Jadi kayak ini kalau di motor cross mah kayak rangkanya bebek standar, ya nggak sih? Jadi tengahnya itu satu, dan itu kurang suka juga gua. Kalau kayak kan dua gitu, kayak jadi dilihat dari pinggir tuh ke expose gitu rangkanya. Jadi menurut gua lebih oke sih secara rangka, lebih oke KLX. Kalau di bawahnya handlingnya, gue juga nggak terlalu merasakan perbedaan yang sangat-sangat gitu kan. Hampir sama juga sih sebenarnya, cuman secara tampilan gue lebih suka KLX sih untuk rangkanya, ya rangka sama mesin gitu. Kalau selebihnya mah body, plastik segala macem, udahlah, dua-duanya juga bagus sih menurut gue. Secara model bagus, balik lagi ke selera kalian, lebih suka yang mana. Secara penggambarannya itu tadi yang gue jelasin gitu, itu menurut versi gue ya. Gue nggak bilang motor ini jelek gitu, ini juga motor enak banget gitu, tenaganya juga oke lah. Gue nggak bilang motor ini jelek gitu. Jadi balik lagi buat kalian yang kaum mendang-mending, jadi kalau misalnya beli motor itu ya sesuaiin dengan karakternya kalian gitu kan. Jadi mending ini ya udah. Kalaupun misalnya gua milih KLX karena gua orangnya lumayan filosofis gitu, asik. Kenapa gua pilih KLX? Karena kita semua tahu KLX itu adalah motor pertama yang dijual, ya motor enduro kayak gini ya, motor cross lah gitu kan. Kalau misalnya kita secara umumnya mah dia ngeluarin pertama, terus tanpa tahu ini motor bakalan laku apa enggak gitu kan. Ya udah, gue suka sih filosofinya KLX itu. Kayak kalau di band mah kayak indie gitu ya, ya lo lempar aja ke pasar, orang mau suka apa enggak ya udah. Mungkin walaupun sebenarnya mereka juga udah research ya kebutuhan pasar di Indonesia tuh kayak apa. Kayak contohnya Ninja 2.5 pada saat itu belum ada tuh merek-merek lain berani ngeluarin motor 250 cc. Ternyata berhasil, akhirnya ngikutin. Sama juga kayak KLX 150 cc motor adventure lah kita bilang ya. KLX berani ngeluarin tuh, berani banget ngeluarin tanpa ngelihat dulu tanpa ngelihat istilahnya, ya udahlah gitu kan, ngeluarin aja motornya, rilis aja. Taunya lumayan sukses kan, bisa dibilang sukses lah. Tuh dia menguasai pasar pada saat itu. Dan motor-motor lain itu produsen motor lain itu mulai ngejual karena sudah ngelihat potensi pasarnya ternyata bagus. Dan itu jadi kayak cuman sekedar follower aja, bisa dibilang mah gitu. Terus yang kedua, namanya kompetitor, dia pasti mencari kelemahan dari si motor yang sudah ada. KLX itu kan mungkin bukan yang terbaik ya, tapi yang pertama, asik. Ya KLX misalnya udah dijual nih, apa nih kekurangannya si KLX? Dihajarlah sama kompetitor yang lain, sama si Honda, sama si Yamaha gitu kan. Cuman si Honda, si Yamaha itu secara basis mesin yang kelihatan kasat mata itu, yaitu dia produknya dari motor yang sudah ada gitu kan. Cuman dikasih pengembangan sedikit, tapi tidak ngedevelop dari awal. Iya nggak sih? Setuju nggak kalian? Jadi kalau WR tuh kayak fiction gitu kan. Kalau si CRF ini secara tampilan mesinnya kayak Verza, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara kelihatan kasat mata kan kayak sama aja gitu kan. Kalau yang awam, anjir mesinnya Verza gitu kan. Verza dibikin cross. Kalau secara awam itu sih, karena gue juga ngebandinginnya ini secara orang awam yang nggak tahu
detail banget gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan. Jadi kenapa gue tetap pilih KLX, karena gue termasuk orang yang filosofis. Tapi kalau misalnya kalian termasuk orang yang senang dengan kelembutan, dan memang kalau si CRF ini kayak versi canggihnya lah gitu, kayak misalnya suka dengan teknologi yang canggih, suspensi yang smooth banget, ini cocok nih buat kalian nih si CRF ini. Kalau yang WR sejujurnya gue belum sempet nyoba, tapi nanti ketika ada kesempatan buat nyoba lebih enak lagi kali yang ngebandinginnya, karena udah nyoba tiga-tiganya. Kalau ini kita baru nyoba dua nih, KLX sama si CRF. Jadi balik lagi ke kalian, tentukan motor yang kalian pilih itu sesuai dengan karakter kaliannya juga gitu. Semoga penjabarannya atau penjelasannya atau pendapat lah, lebih ke pendapat guanya, bisa diterima sama kalian, atau mungkin bisa jadi merubah atau mempengaruhi kalian pada saat mau memilih antara KLX dan CRF. Semuanya bagus, tinggal balik lagi kalian lebih suka model yang mana. Nggak usah lah ada mending. Merek-merek ini udah oke kok semuanya. Ya udah gitu aja paling. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace lagi. Peace.